Namaku Roni, usia 43 tahun, sopir truk ekspedisi antar provinsi. Malam itu, aku kebagian muatan dari Semarang menuju Jakarta. Seharusnya aku lewat tol, tapi karena salah satu jalur masih ditutup akibat perbaikan dan GPS menyarankan jalan nasional, aku pun diarahkan melalui jalur Alas Roban, jalur yang sejak dulu dikenal angker. Aku sempat ragu, tapi karena ini sudah bukan pertama kalinya lewat situ, aku anggap saja biasa. Salahku hanya satu, berangkat terlalu malam, jam 11 lebih baru masuk Alas Roban. Setelah meninggalkan kawasan kota Batang dan mulai masuk hutan, suasana langsung berubah drastis. Lampu truk hanya mampu menembus jarak 10 meter ke depan. Pepohonan tinggi menjulang di kiri kanan, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan AC di dalam truk pun kupadamkan karena terasa menusuk tulang. Di awal jalanan masih normal, tapi sekitar 15 menit kemudian GPS-ku mulai berulah. Layar berkedip lalu berputar sendiri. Suara navigasi tiba-tiba bilang, "Belok kanan sekarang." Aku kaget karena di depanku tidak ada pertigaan. Hanya ada jalan lurus dan ke kanan itu tebing. Aku spontan menginjak rem dan berhenti. Kupandangi layar GPS itu dan anehnya peta berubah menjadi jalan baru yang tak pernah kulihat. Jalan kecil membelah hutan, lurus jauh ke dalam, padahal secara logika tidak mungkin ada jalan di sana. Aku berpikir, mungkin GPS-nya error. Tapi saat ku tengok kaca spion, ada bayangan putih berdiri di belakang truk. Dia mematung. Kupikir mungkin orang iseng atau penjual kopi keliling. Kuambil senter, turun dari kabin, dan saat ku sorot ke belakang, kosong. Tidak ada siapapun. Darahku langsung dingin. Aku buru-buru naik lagi, hidupkan mesin, dan lanjut jalan. Tapi baru sekitar 100 meter berjalan, ada gundukan seperti batu di tengah jalan. Aku perlambat laju truk, dan saat sorotan lampu mengenai gundukan itu, bukan batu, tapi mayat. Ya, sosok tubuh terbujur kaku, mengenakan pakaian lusuh, dengan wajah rusak seperti bekas kecelakaan. Aku teriak dalam hati, panik. Tapi saat hendak keluar memeriksa, mayat itu mendadak berdiri tegak sendiri dan menoleh ke arahku. Aku langsung tancap gas, tidak peduli apakah aku menabraknya atau tidak. Suara seperti orang tertawa parau terdengar dari arah belakang truk saat aku melaju kencang. Sekitar 10 menit melaju panik, aku kembali merasa truk ini melambat sendiri. Bukan karena jalan menanjak, tapi seperti ada beban di atas truk yang semakin berat. Aku buka kaca jendela, mencoba mendengar apakah ada suara aneh. Dan saat itu terdengar suara kaki berjalan di atas atap kabin. Langkahnya pelan, tapi jelas. Seperti orang berjalan tanpa alas kaki di atas besi. Aku ingin berhenti, tapi di sisi kanan dan kiri hanyalah hutan gelap. Tidak ada rest area, tidak ada warung, tidak ada rumah. Hanya kegelapan dan pepohonan. Aku terus maju dengan degup jantung tak karuan. Tiba-tiba, radio truk menyala sendiri, padahal tidak aku nyalakan dari awal. Dan suaranya bukan siaran musik atau berita, melainkan suara tangisan anak kecil, lirih dan menyayat. Aku panik dan langsung menekan tombol off di dashboard, tapi tidak bisa dimatikan. Bahkan, volume malah makin keras. Tangisan berubah menjadi jeritan wanita. Suaranya seperti berasal dari dalam kabin. Aku tengok belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu seperti berada tepat di kursi penumpang sebelahku. Aku berdoa dalam hati, baca apapun yang kuingat. Entah doa, entah ayat pendek, bahkan sampai menyebut nama orang tuaku. Tanganku gemetaran menggenggam setir, dan entah kenapa, udara dalam kabin mendadak bau anyir, bau darah. Tak lama, sesuatu yang lebih gila terjadi. Trukku berhenti sendiri, padahal aku tidak menginjak rem. Mesin masih hidup, gas masih tertekan,
tapi roda seperti menolak berputar. Aku turun, cek ke depan, dan di depan truk ada keranda mayat terguling dan tali pocongnya terlepas. Aku syok, tak bisa berkata apa-apa. Badanku kaku. Baru kali itu, aku benar-benar merasa diambang gila. Dari dalam hutan, suara gamelan mulai terdengar pelan, seperti suara dari kejauhan, tapi mendekat perlahan. Lalu, samar-samar, bayangan rombongan orang berbaju putih melintas cepat di antara pohon, mengelilingi trukku. Malam itu, aku tahu muatan terakhir yang kubawa bukan barang biasa, tapi entah apa yang sebenarnya ingin ikut menumpang. Aku duduk kaku di balik kemudi. Mesin truk masih menyala, tapi seperti tak ada tenaga. Aku gas, tapi roda hanya berputar pelan, seperti menahan beban tak kasat mata. Di depan, keranda mayat masih terguling di tengah jalan, membuatku tidak berani maju. Gamelan dari arah hutan makin jelas terdengar, menandakan sesuatu atau seseorang sedang menuju ke arahku. Seketika itu, lampu truk berkedip-kedip sendiri. Layar GPS kembali menyala, menunjukkan arah berbelok ke kiri, ke sebuah jalan kecil yang bahkan tidak terlihat dari kaca depan. Tapi, entah kenapa, ketika kulihat dari dalam kabin, jalan itu tiba-tiba ada. Aku mengucek mata. Tadi tidak ada jalan di sana. Tapi, kini seperti membuka mata dalam mimpi buruk. Jalur sempit di antara pepohonan itu terlihat jelas, menanjak perlahan ke arah hutan lebat. Aku merasa seperti sedang dijebak, tapi entah kenapa, tanganku bergerak sendiri memutar setir ke arah kiri, mengikuti GPS yang tidak masuk akal itu. Truk perlahan masuk ke jalan kecil, hanya cukup dilewati satu kendaraan, dan kanan kiri langsung jurang kecil penuh semak belukar. Ketika roda mulai melewati tanahnya, bau kemenyan menyengat bercampur dengan aroma bangkai. Sepanjang jalur itu, lampu truk menerangi pohon-pohon besar yang batangnya seperti tubuh manusia menggeliat. Salah satu batang pohon bahkan terlihat seperti wajah perempuan sedang menjerit. Aku pejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi saat kubuka lagi, di depan truk berdiri 5 sosok berpakaian putih lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang. Mereka berdiri diam, berjajar seperti barisan penyambut tamu. Aku tekan klakson, tidak bereaksi. Klakson pun malah mengeluarkan suara teriakan yang mengerikan, bukan bunyi klakson normal. Aku panik dan mencoba mundur, tapi di spion tengah, tiba-tiba ada sosok laki-laki duduk di kursi belakang. Wajahnya gosong terbakar, hanya matanya yang terlihat, menatap lurus ke arahku. Aku mau turun, ucapku sendiri, seperti orang kerasukan. Tapi sebelum aku bisa melompat keluar, sosok-sosok putih tadi melompat ke sisi truk, lalu menghilang begitu saja di balik lampu sorot. Truk melaju sendiri perlahan, jalan semakin sempit. Di sisi jalan, aku melihat deretan batu nisan, bukan 1-2, tapi puluhan. Tapi anehnya, semuanya terbalik. Nama-nama di batu nisan itu tidak bisa dibaca, seperti ditulis dalam bahasa yang bukan manusia. Lalu, trukku melewati semacam gapura batu tua yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Dan setelah itu, semua lampu mati. Truk dalam kegelapan total. Tak ada cahaya, tak ada suara mesin, hanya suara langkah kaki dan suara embusan napas berat dari arah belakang kabin. Gelap gulita. Bahkan ponselku pun mati total. Aku seperti masuk ke dunia lain. Tapi mataku tetap bisa melihat samar, terlalu samar untuk disebut nyata. Di balik kegelapan, aku melihat kerumunan makhluk muncul satu-satu. Mereka tak berbentuk jelas. Ada yang melayang tanpa kepala. Ada yang badannya setengah arang. Ada pula yang berwajah seperti patung Jawa kuno, tapi matanya berkedip. Salah satu dari mereka mendekat ke kaca depan. Wajahnya pipih,
Matanya tak punya bola dan mulutnya sobek hingga ke telinga. Dia menempelkan wajahnya ke kaca, lalu menggeretakkan giginya seolah memberi pesan. Kau tidak akan keluar. Aku menutup mata, menggigit bibir sendiri, berharap ini semua cuma mimpi. Tapi saat kubuka mata, truk sudah ada di tengah padang ilalang. Ya, hutan menghilang, diganti semacam lapangan luas yang tak berujung. Aneh, padahal jelas-jelas aku tidak berbelok keluar dari hutan. Dan di padang itu, kulihat ratusan orang berdiri, membentuk lingkaran, mengelilingi trukku dari jauh. Mereka semua berpakaian adat kuno, berdiri diam, menghadap ke arahku. Tidak bergerak, tidak berbicara. Tapi aku merasa mereka semua menunggu sesuatu. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih cepat ritmenya, lebih menegangkan. Lalu terdengar suara wanita tua. Waktumu belum selesai, Nak Roni. Tapi kau harus tahu, bukan cuma manusia yang ingin menumpang. Suaranya menggema di dalam kepalaku, seperti suara yang keluar dari dalam dadaku sendiri. Aku menjerit, merasakan tubuhku seperti ditarik dari kursi, terangkat entah oleh apa. Tapi ketika ku buka mata, aku sudah kembali duduk di kursi sopir, dan semua makhluk itu menghilang. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di setir tergantung kain kafan yang berlumur darah. Aku menyentuhnya, dan dalam sekejap seluruh tubuhku bergetar hebat. Ingatanku dibanjiri bayangan tentang kecelakaan di jalur ini. Truk terguling, mayat berserakan, orang-orang menangis. Tapi yang paling mengerikan, salah satu dari mayat itu adalah aku. Aku tak bisa teriak, hanya bisa menatap setir, dan kain kafan itu seperti terus bergerak sendiri, seperti melambai, mengajakku pergi. Tanganku masih gemetar, keringat dingin membasahi leher dan punggung. Meski Aceh mati, rasanya seperti duduk di dalam lemari es. Kain kafan yang menggantung di setir sudah lenyap, tapi bekas darahnya masih ada, menempel di jari-jariku. Padahal semua itu seharusnya tak mungkin nyata. Aku coba hidupkan mesin lagi. Ajaibnya, truk langsung menyala. Lampu sorot depan menerangi jalan yang kini kembali tampak seperti jalur sempit berkelok khas ala Seroban. Tak ada padang ilalang, tak ada sosok-sosok aneh. Semua seperti kembali ke keadaan semula. Tapi yang paling menakutkan adalah keheningan. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, tak ada tanda-tanda kehidupan. Seolah aku satu-satunya makhluk yang bernapas di tempat ini. Aku tekan pedal gas perlahan. Truk mulai berjalan. Jalannya agak menanjak, tapi tak terlalu curam. Di tengah tanjakan, aku melihat sebuah siluet berdiri di tengah jalan. Awalnya samar, tapi makin dekat, makin jelas. Seorang wanita berkerudung putih panjang, berdiri membelakangiku. Dia tidak bergerak, bahkan ketika cahaya lampu menyorot punggungnya. Aku klakson pelan, tidak bereaksi. Klakson lagi, masih diam. Aku nyalakan lampu jauh, mencoba memberi tanda. Tapi wanita itu tetap berdiri mematung, tak bergeming. Bu, minggir, Bu, saya mau lewat. Suaraku gemetar, tapi cukup keras. Masih tak ada reaksi. Mau tidak mau, aku keluar dari truk. Aku menyalakan senter dari ponsel, yang entah kenapa sekarang bisa menyala, dan mendekat ke wanita itu. Langkahku pelan, hatiku tidak tenang. Rasanya seperti berjalan ke arah sesuatu yang seharusnya tidak kusentuh. Saat jarakku hanya 5 meter, wanita itu tiba-tiba berbalik. Astaga, wajahnya rata, tak punya mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat seperti lilin meleleh. Tapi anehnya, meski tak punya mata, aku merasa ia sedang menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku mundur 3 langkah. Wanita itu pun ikut mundur, lalu berjalan mundur ke arahku, masih menatap meski tanpa wajah. Langkahnya perlahan tapi pasti. Aku panik dan balik badan, berlari ke truk.
Tapi begitu aku menoleh lagi, dia sudah tepat di sampingku. Dan tiba-tiba, kaca spion kiri pecah. Tanpa sebab, wanita itu menghilang. Tak ada lagi di sekitarku. Tapi kini, dari kejauhan, suara tangis perempuan terdengar lirih. Seperti dari balik pepohonan. Kadang dekat, kadang menjauh. Aku kembali ke dalam truk dan kunci pintu rapat-rapat. Ketika aku menyalakan lampu jauh lagi, jalan di depanku sudah berubah. Bukan jalan yang tadi, tapi semacam jembatan tua, penuh kabut. Di kiri kanannya tidak ada pagar pengaman. Di bawahnya hanya hitam legam. Aku berpikir keras, jalur ini tidak masuk akal. Tapi tak ada pilihan lain. GPS kembali hidup, menunjuk ke depan. Dan di ujung jembatan itu, aku melihat wanita berkerudung itu lagi. Kali ini berdiri sambil menggenggam sesuatu. Benda itu seperti kepala kambing. Tapi ketika aku mendekat, ternyata bukan kepala hewan. Itu kepala manusia. Wajahnya rusak, matanya terbelalak. Dan yang lebih gila lagi, wajah itu mirip wajahku sendiri. Aku berteriak sekeras mungkin sampai tenggorokan terasa terbakar. Trukku menghantam sesuatu keras dan tiba-tiba semua jadi gelap. Aku pingsan. Ketika sadar, aku masih di dalam kabin. Tapi trukku berada di tengah hutan. Tak ada jalan, tak ada rambu, dan tidak ada sinyal. Kulihat jam tangan, 1:45 dini hari. Waktu seperti tak bergerak jauh dari sejak aku masuk ke jalan setan itu. Di luar, kulihat kain putih terjuntai di ranting pohon. Kain itu sama persis seperti yang tadi tergantung di setirku. Aku buka kaca perlahan. Angin dingin menerpa wajah. Tapi aroma darah menyusup masuk. Aku lihat ke belakang truk lewat kaca spion. Gelap, tapi samar-samar ada bayangan seseorang duduk di bak belakang. Tanganku gemetar. Perlahan, aku keluar dari kabin. Langkahku ringan, pelan, mendekati bak truk. Jantungku berpacu. Dan saat kulihat ke dalam bak, kosong. Tapi ketika aku menunduk, aku melihat bekas jejak kaki, basah dan berdarah, dari bak belakang menuju ke arah pepohonan. Aku tak tahu siapa atau apa yang tadi ada di sana. Tapi satu hal yang pasti, aku sedang tidak sendiri di alas roban. Aku kembali masuk ke dalam kabin truk, mengunci semua pintu rapat-rapat. Tubuhku menggigil, bukan karena udara malam yang dingin, tapi karena rasa takut yang sudah menguasai seluruh tubuh. Napas tercekat. Aku mencoba menenangkan diri, tapi suara detak jantungku sendiri terdengar seperti pukulan drum yang menggema di kepala. Kupandangi GPS. Titik biru yang menandakan posisiku masih diam. Layar menunjukkan aku berada di tengah jalan besar. Padahal jelas-jelas aku kini berada di tengah hutan tanpa jalan. Jelas-jelas GPS ini bohong. Kuputuskan untuk tetap menyalakan mesin dan perlahan-lahan melaju, walau entah ke arah mana. Yang penting bergerak, jangan berhenti. Tapi baru beberapa meter aku melaju, lampu kabin menyala sendiri. Padahal tombolnya tidak kusentuh. Otomatis lampu dalam truk menyinari seluruh bagian kursi penumpang. Dan di sana ada seseorang duduk. Aku tidak langsung melihatnya. Tapi dari ujung mata, aku sadar ada sosok hitam legam, duduk tenang, menoleh ke arahku. Aku menoleh pelan. Sosok itu tidak memiliki wajah. Bayangkan, manusia tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kulit hitam, seperti gosong terbakar. Tapi yang paling menyeramkan, dia bergerak perlahan menoleh ke arahku, meskipun tanpa wajah. Aku menjerit keras dan membanting pintu kabin. Tapi itu trukku sendiri. Aku tak bisa kabur kemana-mana. Dengan sekuat tenaga, aku injak gas dan truk melaju kencang membelah kabut. Tapi sosok itu tetap di kursi penumpang, tak bergeming, seakan ikut menikmati perjalanan ini. Setiap kali aku menoleh, dia makin miring kepalanya, makin menghadap ke arahku. Lalu perlahan, tangannya bergerak, tangannya menunjuk ke kaca depan.
Di jalan yang gelap itu, kulihat lagi wanita berkerudung putih berdiri. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya ada puluhan sosok, tubuhnya hangus, rambut panjang, mata bolong, bahkan ada yang tubuhnya hanya setengah. Mereka semua diam, berdiri seperti barisan penyambut tamu. Dan ketika trukku hampir menabrak mereka, semuanya menghilang. Tapi bersamaan dengan itu, kabin truk mendadak dingin seperti di kulkas. Udara berubah menusuk kulit. Sosok hitam di kursi penumpang kini perlahan mengeluarkan suara seperti nafas berat, dalam, panjang, tapi tanpa lubang hidung. Aku menahan napas, menahan diri untuk tidak melihat langsung ke arahnya. Tapi aroma daging busuk dan gosong tiba-tiba menyeruak ke hidung. Aku menutup mulut dan hidung, tapi bau itu seperti masuk lewat pori-pori kulitku. Seketika, semua jendela truk berembun. Dari embun itu, tulisan muncul, seperti ada yang mencoretkannya dari dalam kaca. Balik, balik sebelum kau jadi sepertiku. Tanganku gemetar saat menghapus embun itu, tapi tulisan itu tetap muncul, berulang-ulang di semua kaca. Bahkan di kaca spion tengah, kulihat tulisan itu tertulis di dahiku sendiri. Aku rem mendadak, truk berhenti. Sosok hitam di sebelahku tiba-tiba menghilang. Tapi begitu aku menyentuh setir lagi, dari bawah dashboard muncul tangan putih kurus mencengkeram pergelangan kakiku. Aku berteriak, menendang-nendang setir. Tangan itu kuat, mencakar hingga kulitku robek. Dengan sisa tenaga, ku tendang dashboard dan tangan itu lenyap. Tapi dari bawah terdengar suara tawa kecil seperti anak kecil yang bermain. Gila, ini tempat apa? Aku berteriak sekuatnya. Tiba-tiba radio menyala. Suara statik keras, lalu suara perempuan menyanyi. Lagu kuno, seperti keroncong. Liriknya tak ku mengerti, tapi suaranya lirih dan menyeramkan, seperti suara dari kerongkongan orang yang sudah meninggal. Radio tak bisa dimatikan. Aku coba matikan mesin, tak bisa. Lampu-lampu berkedip sendiri, dan suara penyanyi itu makin keras, makin parau, makin cepat, hingga tiba-tiba semua mati. Gelap total, hening, hanya napasku yang tersisa. Dan ketukan, tok, 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 dari kaca sebelah kiri, lalu kanan, lalu kaca depan. Kupaksakan menoleh. Sosok hitam tadi berdiri tepat di luar kaca depan, tapi kini wajahnya terlihat jelas, dan itu wajahku sendiri, tapi dengan mata yang bolong dan mulut dijahit. Aku sudah tak bisa membedakan lagi mana nyata, mana tidak. Aku pejamkan mata. Bacaan apapun yang kupunya, kulantunkan. Tapi dalam hatiku, aku tahu, aku telah masuk ke dimensi lain di alas roban. Mataku terbuka perlahan. Mesin truk masih menyala, lampu utama menerangi jalur sempit penuh kabut. Tapi suasana terasa berbeda. Tak ada lagi embun di jendela, tak ada radio yang menyala, dan tak ada lagi sosok hitam. Tapi jangan kira semua telah selesai. Justru ini baru dimulai. Aku menatap keluar. Jalanan tampak seperti jalan semula. Hutan di kanan kiri dengan pohon karet berjejer rapi dan kabut tipis menggantung di udara. Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba tenang. Ingat, jangan berhenti lagi, batinku. Kupaksa kakiku menekan pedal gas, pelan-pelan, agar truk terus berjalan. Beberapa menit berlalu, aku merasa aneh. Jalan ini mirip banget dengan yang tadi. Ada tikungan tajam ke kiri, lalu turunan kecil dan pohon besar dengan batang bengkok ke arah jalan. Lalu ada batu besar di sebelah kanan jalan. Awalnya, kupikir hanya dejavu. Tapi setelah kulalui untuk ketiga kalinya, aku sadar aku berputar di jalan yang sama. Aku mencoba mengingat-ingat jalan. Setiap kali aku sampai di pohon besar itu, seperti otomatis trukku kembali ke titik awal. Aku bahkan menancapkan ranting kecil ke tanah saat melewati titik itu. Dan benar,
ranting itu tetap ada saat aku kembali. Berarti aku terjebak dalam lingkaran jalan. Panik mulai datang lagi. Tapi belum sempat aku berpikir lebih jauh, bau anyir menyengat memenuhi kabin. Aku menunduk, setir trukku basah oleh darah. Bukan bekas luka tanganku yang sebelumnya. Ini darah baru, mengalir dari celah-celah klakson, menetes dari dashboard. Aku buru-buru buka pintu dan hendak keluar. Tapi saat itu juga, aku melihat pantulan kaca spion tengah. Ada wajah perempuan. Rambutnya panjang, kusut, wajahnya pucat dengan bekas luka sobek dari pipi sampai dagu. Matanya besar, putih semua, tanpa bola mata. Mulutnya compang-camping, seperti digigit sesuatu. Dia duduk tepat di belakangku. Aku tidak menoleh. Aku tahu kalau kutoleh, pasti dia akan menatap langsung ke wajahku. Ini mimpi, ucapku dalam hati. Tapi tubuhku lemas, jari-jari gemetar. Aku mencoba menginjak gas lagi, tapi gas tidak berfungsi. Aku injak kuat-kuat, tapi mesin truk justru mati. Lampu-lampu padam, semua panel menyala sebentar, lalu mati. Dan saat itulah, kursi belakang trukku bergoyang, seperti ada yang bergerak perlahan. Napasku tercekat, aku tak bisa lari, tak bisa menjerit. Kemudian, dia berbicara. Bukan dengan suara keras, tapi langsung masuk ke kepala, seperti bisikan dari dalam tengkorak. Kamu sudah masuk jalan kami. Ini bukan tempatmu. Biar kami antar balik. Dan seketika itu juga, suara mesin menyala sendiri. Gas otomatis diinjak, setir berputar dengan sendirinya. Trukku melaju kencang, tapi arah kemudi bukan kendaliku. Truk membelok tajam ke kiri, lalu ke kanan, seperti menabrak batas-batas dunia nyata. Jalannya tidak logis lagi, melewati pohon, batu, bahkan jurang, tapi tak pernah jatuh. Pemandangan di luar berubah. Pohon-pohon karet perlahan berganti jadi pohon-pohon besar berlumut. Udara makin hitam. Di kejauhan, terlihat bangunan tua berdinding kayu dengan atap runcing. Seperti pura tua yang terlupakan. Tapi bangunan itu berdiri di tengah jurang. Aku tak bisa mengerem. Trukku mengarah langsung ke tempat itu. Tepat sebelum roda depan menyentuh jurang. Semuanya gelap. Gelap total. Sunyi. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Hanya satu suara. Suara pintu truk terbuka. Lalu, langkah kaki. Pelan. Pelan. Semakin dekat. Seolah ada yang naik ke kabin. Aku tak bisa membuka mata. Tubuhku terkunci seperti ditindih. Seseorang membisikkan sesuatu di telingaku. Balik sebelum kau tak bisa pulang. Dan dalam sekejap, aku terbangun. Tapi kini, aku tidak di dalam truk. Aku duduk di tanah, bersandar pada ban depan trukku. Langit sudah mulai terang, dan aku berada di tepi jalan utama, alas roban. Trukku parkir rapi di bahu jalan. Warga yang sedang lari pagi menepuk pundakku, menyapa, "Mas, dari semalam di sini?" Aku tak menjawab. Mataku tertuju pada bagian dalam kabin. Kursi penumpang penuh bekas darah. Aku duduk terpaku di bangku warung kopi pinggir jalan, tak jauh dari gerbang masuk alas roban. Pagi itu mulai ramai. Beberapa sopir truk singgah, minum kopi, menghisap rokok, atau hanya sekadar melepas penat. Tapi aku hanya diam. Gelas kopi di depanku, bahkan belum kusentuh. Tanganku masih gemetar. Pemilik warung, seorang bapak tua bernama Pak Darto, menghampiriku. "Mas, semalaman di alas roban, bukan mempucat banget." Aku menoleh pelan. "Pak, saya muter-muter di jalan yang sama. Lihat sosok perempuan. Truk saya nyetir sendiri. Bau darah, bau busuk, suara-suara, semuanya nyata." Pak Darto tak langsung menjawab. Ia duduk di hadapanku, menuangkan air panas ke cangkir lain, lalu berkata, pelan, "Kamu bukan orang pertama, nah." Aku menatapnya. Nafasku mulai sesak.
Dulu juga ada sopir truk, hampir sama ceritanya. Katanya melihat perempuan baju putih duduk di bak belakang. Ada pula yang masuk jurang karena ngikutin suara anak kecil minta tolong. Pak Darto memejamkan matanya sebentar. Tapi, nggak semua selamat. Kamu, termasuk yang beruntung. Aku mengangguk lemah. Tapi, pertanyaan itu menggangguku. Kenapa aku? Kenapa trukku tak sampai jatuh? Lalu Pak Darto menatapku tajam. Kamu sempat berhenti dan buang air kecil ya? Tubuhku langsung tegang. Iya, saya sempat di bawah pohon besar waktu belum tahu nyasar. Pak Darto menunduk. Nah itu, banyak kejadian dimulai dari situ. Ada tempat yang memang keramat di sana. Orang lokal pun nggak berani buang sembarangan. Ia menambahkan. Tempat kamu berhenti itu dulu bekas sumur tua. Katanya dulu ada perempuan mati gantung diri di situ setelah diperkosa supir yang menurunkan dia di tengah malam. Mayatnya dibuang ke sumur itu. Sejak itu, tiap ada pria berhenti sembarangan, apalagi buang hajat di situ. Ya, selalu ada yang menyambut. Aku merasa seperti ditampar oleh cerita itu. Sosok perempuan di kabin, bisikan suara, darah di dashboard, semuanya masuk akal sekarang. Aku telah mengganggu tempat mereka. Aku mencoba menenangkan diri, menghisap rokok yang ditawarkan Pak Darto. Tapi, pikiranku masih berputar. Apa semua ini memang peringatan? Setelah sarapan, aku memberanikan diri membuka pintu kabin truk. Bau amis sudah menghilang, tapi bekas darah masih menempel. Tak hanya di jok, tapi juga di bagian belakang setir dan di kaca tengah. Tepat di tengah kaca, ada bekas telapak tangan kecil berwarna merah. Aku terpaku. Telapak itu bukan milik orang dewasa. Kecil, mungil, seperti milik anak kecil. Tubuhku langsung menggigil lagi. Aku buru-buru menghapusnya, tapi semakin kuusap, semakin jelas bekasnya. Hingga akhirnya aku pasrah dan membiarkannya. Seolah itu peringatan, atau mungkin tanda bahwa aku telah dilepaskan. Saat hendak beranjak, seorang sopir tua yang sedari tadi duduk di warung menghampiriku. Ia mengenakan jaket kusam dan topi rajut, wajahnya penuh kerutan. Kamu semalam lewat jalur dalam ya, yang ke arah Batu Kembar. Aku mengangguk. Dia mendesah. Dulu saya juga pernah ngalamin, tahun 2003. Waktu itu saya sampai nggak bisa nyetir seminggu mas. Aku diam, menunggu ia melanjutkan. Sama, muter di jalan yang sama. Setiap tikungan rasanya kembali ke tempat semula. Saya juga lihat perempuan, tapi saya waktu itu lebih nekat. Saya sempat berhenti, turun, dan jalan kaki, malah makin dalam masuk ke hutan. Lalu, tanyaku pelan. Dia menghela napas panjang. Saya ketemu pohon besar yang mengeluarkan suara tangisan. Begitu balik ke truk, jok kemudi basah. Ada tulisan di kaca. Tulisannya, jangan ulangi lagi. Setelah itu, saya demam seminggu. Aku menelan ludah. Pengakuannya bukan hanya membenarkan pengalamanku, tapi juga membuat semuanya lebih nyata, lebih mencekam. Berarti memang ada alam lain di sana, di balik jalur aspal alas roban. Sebelum meninggalkanku, sopir tua itu menepuk pundakku dan berpesan. Lain kali, kalau lewat alas roban, baca doa, jangan nyetel musik keras, dan kalau bisa, hindari buang hajat sembarangan. Jangan main-main sama tempat yang nggak kamu kenal. Aku mengangguk. Di dalam hati, aku bersumpah takkan pernah lewat jalur itu malam-malam lagi, apalagi sendirian. Saat trukku mulai melaju meninggalkan warung, aku menatap kaca spion tengah. Telapak tangan merah itu masih ada, tapi kali ini perlahan-lahan menghilang sendiri, seperti asap yang terbawa angin. Entah mereka sudah benar-benar melepaskanku atau hanya menunggu waktu untuk menjemput lagi mereka
yang melanggar. Dan sejak malam itu, kisah ini selalu kuceritakan ke sesama sopir, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa di alas roban, malam bukan hanya milik mereka yang hidup, tapi juga milik mereka yang tak pernah bisa pulang.